Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pelajaran fikih pada hari ini. Materi kita kali ini adalah bab tentang zakat. Apa sih itu zakat? Zakat dari bahasa Arab memiliki beberapa makna, diantaranya yaitu berkembang, berkah, banyak kebaikan, mensucikan, dan memuji. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu pula. Zakat dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut, karena harta yang dizakati akan berkembang, sebab berkah membayar zakat dan doa orang yang menerimanya. Mengeluarkan zakat termasuk salah satu dari rukun Islam yang ada 5. Zakat pertama kali diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah dan diberlakukan secara umum kepada seluruh kaum muslimin yang mampu dan memenuhi syarat. Ibadah ini disebut-sebut sebagai saudara kandung dari ibadah syalat karena seringkali dalam banyak ayat dan hadis perintahnya disandingkan secara langsung dengan perintah syalat. Sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Yang artinya, dirikanlah syalat serta bayarkanlah zakat. Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Selanjutnya adalah macam-macam zakat. Fikih, zakat wajib dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, zakat nafs atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah. Dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri ataupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah atau fitrahnya atau oleh orang lain. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok di daerah setempat. Dalam konteks Indonesia, 1 syah setara dengan sekitar 2,5 kg beras per orang. Syarat-syarat wajib zakat fitrah terdiri dari atas. Yang pertama, Islam. Kedua, lahir sebelum terbenamnya matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Selanjutnya adalah zakat mal atau zakat harta. Secara umum, zakat mal terdiri dari yaitu emas, perak, hasil pertanian yaitu bahan pokok, kurma, anggur, unta, sapi, kambing. Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misalnya melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lainnya. Ketiga, milik penuh. Harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Yang keempat, mencapai nisab. Maksudnya mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Misalnya nisab zakat emas 93,6 gram
Prosep zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya. Yang kelima, sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Yang keenam, sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Yang dikeluarkan zakat adalah kelebihannya. Selanjutnya, benda yang wajib dizakati. Yang pertama, emas dan perak. Seperti tabel yang Bapak perlihatkan, emas nisabnya 93,6 gram dalam waktu 1 tahun. Lalu zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5%. Sedangkan perak 624 gram dalam waktu 1 tahun. Yang harus dikeluarkan adalah 2,5%-nya. Ini adalah hewan ternak, terdiri dari unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Tumbuhan. Yang pertama, padi 1.750 kg gabah atau 750 kg beras. Masa waktunya adalah setiap panen dengan hujan 10%, tanpa hujan 15%, atau gabungan yaitu 7,5%. Sementara yang lainnya biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan rumput-rumputan semuanya sama 750 kg. Dan waktunya sama setiap panen. Yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Yang kedua, miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat, mu'allaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Yang kelima, budak, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Yang keenam, garim, yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak sanggup untuk melunasinya. Yang ketujuh, fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir, Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Sudah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Kalau hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.